Buat kalian yang perlu mobil bekas, perlu mobil second dengan harga ya di bawah 100 juta. Dan gue prediksi sih mobil gue ini pasarnya sekitar 80 jutaan atau 80 juta kurang lah. Nah, worth it kan buat kalian yang punya budget segitu, mobil bekas berkualitas. Ini bakalan gue ceritain pengalaman gue selama kurang lebih 5 tahun pakai mobil Toyota Yaris. Kira-kira plus sama minusnya apa, kendala-kendalanya apa, bakalan gue ulas di video ini. Tapi sekali lagi, catatan, gue bukan reviewers atau bukannya orang yang so tahu dan paham tentang mobil. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue aja selama pakai mobil ini 5 tahun, itu ada beberapa kendala dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Oke, cekidot video gue, yuk. Oke, baiklah sahabat, gue pengen kasih tahu berdasarkan pengalaman gue aja ya. Mobil dengan kondisi bekas, tahun 2009 Toyota Yaris. Lalu ini tipe Yarisnya tipe Yaris yang E ya. Jadi di tengah-tengah. Bukan yang tipe terendah atau bukan tipe yang tertinggi gitu. Lalu gue pengen bahas berdasarkan pengalaman gue. Ini adalah minusnya terlebih dahulu atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum beli mobil bekas ini. Ini inget ya, mobil bekas yang kisaran harganya di antara 80 jutaan. Oke, sekarang minus yang pertama adalah ini mobilnya hatchback atau dia bukan tipe sedan yang ada bagasi di bagian belakangnya lagi, buntutnya. Ini dia untuk bagasinya kecil. Nih, gue buka ya. Oke, sebentar pakai kunci. Kita buka sebentar. Ini dia bagasinya, menurut gue sih kecil ya, nggak kecil-kecil banget tapi nggak terlalu gede-gede banget ya. Untuk gue biasanya nempatin ini nih tas buat cover mobilnya. Ini dari Cover Super. Kalian beli ya Cover Super. Terus untuk bagasinya sekitar ukurannya segini ya. Kalian bisa perkirakan aja kalau misalkan ini kalian bawa koper 2 biji gitu ya, 2 koper yang ukuran sedang cukup lah, dan beberapa tas. Oke, lalu minus yang berikutnya menurut gua itu di bagian sok belakang. Di bagian sok belakang ini, kalau misalkan kalian berpenumpang lebih dari 2 gitu ya, ini kan maksimal menurut gua 2 ya, lebih dari 2 orang, lalu bobot penumpangnya di atas 65 kg, itu bagian sininya nih, fender dan permukaan ban agak mepet gitu sahabat. Jadi rada-rada ambles. Terus itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi untuk kalian yang pengen bawa penumpang lebih dan bawa bagasi lebih, itu kalian perlu perhatikan ya. Maklum, mobil harga murah ya, 80 jutaan mobil bekasnya. Tapi kalau dulunya mungkin mahal. Terus itu yang pertama, yang berikutnya minus. Lalu di bagian ininya nih, bannya, kalau yang ukuran aslinya itu menurut gua kurang empuk, agak keras. Ini gua rubah dimensi bannya yang ukurannya ring 15 185 per 65. Itu gua ganti, jadi per 65 nya tuh agak tinggi, sehingga bannya tuh walaupun ini bobot penumpangnya agak berat, jadi tetap empuk karena bannya tuh per 65 nya tuh yang bikin empuk gitu sahabat ya. Terus udah sih itu aja. Dan di bagian belakang ya kayak beginilah bentuknya gitu sahabat ya. Baiklah sahabat, gue pengen cepet aja nih ya untuk mengutarakan apa yang gue ketahui. Sekali lagi, gue bukan reviewers mobil yang ahli di bidang otomotif dan lain-lainnya gitu ya. Gue cuma berdasarkan pengalaman gue lagi. Oke, yang berikutnya adalah pengen gue bahas ini minus di bagian depan. Nah, kalau di bagian depan ini kalian udah bisa lihat ya. Ini udah bening mika lampunya. Biasanya kalau di bagian depan ini jarak sekitar beberapa tahun gampang nguning nih sahabat nih. Gampang burem mika lampu depannya. Itu karena pemakaian bohlamnya kan belum LED ya, masih bohlam halogen biasa. Jadi karena mungkin pengaruh panas, mungkin juga pengaruh parkiran di luar, jadi bisa bikin lampu cepet kuning atau cepet burem bagian mikanya. Lalu berikutnya di bagian kaki-kaki, kalau di belakang tadi udah ya, di bagian
ban belakangnya. Lalu di bagian ban depannya itu minusnya lumayan banyak sahabat ya. Ternyata gue udah beberapa kali ganti spare part seperti rack end, terus link stabilizer, habis itu bearing, habis itu lower arm, terus tie rod pasti, terus ball joint, dan pokoknya perintilan-perintilan yang ada di sini udah beberapa kali gue ganti. Terus yang terbaru pengen gue ganti dan direkomendasikan sama bengkel sih itu bagian rack steer-nya, karena pada saat gue belok ke kanan atau belok ke kiri itu ada bunyi kret gitu. Jadi itu aja sahabat, mungkin pemakaiannya terlalu overweight lah ya, over berlebihan beban. Pernah gue bawa bebannya terlalu berat dan banyak, jadi otomatis dia makan ke bagian kaki-kaki di bagian depan beberapa spare part yang gue sebutkan tadi. Oke ya sahabat ya, itu perlu kalian perhatikan. Maklum, mobil harga 80 jutaan bekasnya, jadi seperti itu. Kalian perlu kondisikan dan kalian perlu cari mobil yang benar-benar bagus untuk memastikan hal tersebut. Sekali lagi kita lihat ke bagian interior. Kalau di bagian interior belakang seperti ini sahabat, minusnya kecil, mobilnya kecil. Lalu kita lihat di bagian depan seperti ini juga. Sekali lagi minusnya menurut gue ya karena kecil. Jadi kalau misalkan seperti gue ukuran tinggi badannya 169 atau 170 cm, ini agak-agak sempit ruang kemudinya. Lalu di belakang juga kalau misalkan ini ada bobot yang fisiknya terlalu besar gitu ya, tinggi, lebih dari gua, mungkin agak-agak sempit juga. Oke, selebihnya sih desain sama dalemannya sih bagus sahabat, nggak ada minusnya. Jadi dipakai dari tahun pembuatan mobilnya 2009 sampai dengan tahun 2023 dan 2024 ini, menurut gua nggak ketinggalan zaman, nggak jadul loh, bagian dalamnya keren ya. Oke sahabat, itu aja sih menurut gua. Minusnya kalau untuk di bagian dalam mobilnya kecil gitu sahabat ya. Ya namanya juga mobil hatchback ya, mobil Yaris yang dimensinya kayak begini ya kecil. Gitu oke ya. Selebihnya untuk bagian-bagian lainnya menurut gua nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Kalian tinggal beli aja kalau pengen mobil yang seperti ini. Lalu di bagian mesin nih sahabat ya, kita bicara di bagian mesin. Untuk bagian mesin ini gue ngerasain kagak ada minusnya, nggak ada ya. Gue pastikan sekali lagi gue berikan informasinya, ini nggak ada minusnya untuk mobil yang standar. Ini tahun 2009, terus kilometernya udah 160 ribuan lebih gitu ya. Ini belum ada kendala apapun di bagian mesinnya. Jadi buat kalian yang perlu nyari kenyamanan, terus keawetan di bagian mesinnya, ini aman, nyaman. Gitu, gue udah ngalamin sendiri. Palingan perintilan-perintilan untuk bagian mesin ini yang diganti paling motor fan bell, habis itu radiator, terus karet support untuk engine mountingnya gitu ya. Paling itu aja, tapi kalau untuk mesinnya aman, dipastikan nggak ada masalah. Oke, sekarang kita bakalan nyalain mesinnya yang gue bilang aman dan nyaman. Kira-kira seperti apa? Cekidot lagi videonya, yuk. Ini terakhir nih di penutup video ya. Ini gue bakalan ulas lagi tentang mesinnya. Sekarang gue buka dulu kap mesinnya. Oke, gue buka kap mesinnya dan gue bakal nyalain mesin mobilnya dengan kondisi mobil standar. Dan ini dari tahun 2009, sekarang tahun 2024 gue bikin videonya. Kondisi mesinnya seperti apa? Kita bakalan cek. Oke, kayak gini sahabat. Gue deketin ya, biar kedengeran suara mesinnya. Sebelah sini. Oke, cukup ya. Sambil gue ceritain
ini minusnya lagi. Untuk mesin gue bilang nggak ada minusnya sama sekali ya menurut pemakaian gue, karena gue makainya standar-standar aja. Dan ini pernah bolak-balik Tangerang atau Jakarta Bandung, terus pernah gue bawa ke Jawa juga, dan nggak ada minus sama sekali pokoknya di bagian mesin. Lalu untuk minus dan kendalanya yang pernah gue alamin itu motor fan aja rusak, harus perlu diganti. Radiator bocor, harus gue ganti. Lalu ini apa namanya ya, belalai dari filter ini kayak kendor gitu, perlu gue ganti tapi belum gue ganti. Lalu pipa dari air radiator sambungannya itu perlu atau sudah gue ganti dan gue ganti. Habis itu karet supportnya untuk menunjang bagian kaki-kaki depan itu gue ganti juga. Terus bagian aki gue pernah ganti juga beberapa kali ya, malah kalau aki. Udah, selebihnya nggak pernah ada yang diganti, masih awet sahabat dari tahun 2009 ke 2024. Contohnya di bagian mesin, ya mesinnya aman ya. Lalu di bagian, oh ya gue pernah ganti di bagian AC sahabat. Nah ini ada minusnya juga nih. Di bagian AC sahabat, gue pernah ganti satu gelondongan mesin AC-nya, itu namanya apa ya? Itu gue ganti karena pada saat gue di tol, lagi gue bawa jalan, itu tiba-tiba AC hanya keluar hawa panas dan anginnya aja yang terasa gitu ya. Terasa panas. Terus setelah gue cek ke bengkel spesialis AC, ternyata memang harus diganti komponen AC-nya dan sampai sekarang udah aman lagi. Itu periodenya dari 2009, matinya atau rusaknya dan muncul panasnya itu di tahun akhir 2023 kemarin, beberapa bulan kemarin. Oke. Jadi itu aja sahabat. Sekali lagi kesimpulannya, kalau misalkan kalian punya budget sekitar 80 jutaan kurang lebih, mobil Toyota Yaris ini cukup worth it dan cukup aman. Oke, gitu ya sahabat. Ini sekarang gue tutup, semakin nggak kedengeran suara mesin mobilnya ya. Oke lah sahabat ya. Jadi sekarang gue matiin dulu mesin mobilnya. Jadi gue pengen cerita lagi tentang Toyota Yaris berdasarkan pengalaman gue. Terus gue pengen bahas nanti di video berikutnya part apa aja yang udah gue ganti, biayanya berapa. Lalu gue dari tahun 2009 itu keluar biaya berapa aja sih untuk ngebenerin atau perawat mobil Yaris ini. Oke? Jadi menurut gue videonya cukup sampai di sini sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.